Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Pantek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham yang selalu rutin saya update, yaitu saham Cuan, TPIA, Antam, dan ASI. Analisanya berlaku mulai tanggal 22 sampai 26 April 2024. Oke, sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis, yang di sana saya biasanya membagikan saham-saham menarik, kemudian ada juga menu scalping, menu sore, dan juga list saham big akumulasi yang selalu rutin saya bagikan setiap hari. Jadi, jika teman-teman berminat atau ingin mendapatkan benefit tersebut, boleh nanti join menggunakan link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memiliki membership yang premium, tentunya yang premium akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dari yang gratis. Salah satunya akan mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya, kemudian ada juga belajar analisa teknikal saham. Jadi jika berminat boleh nanti menghubungi saya untuk mengetahui benefit dan juga harga dari Antek Saham Premium. Dan untuk sekarang karena ada promo, boleh teman-teman manfaatkan dengan diskon sebesar 7%. Jadi untuk info selanjutnya boleh nanti menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Saya juga sudah mengupload analisa dari saham Goto, AMMN, Brand BRPT, dan PTRO. Bagi teman-teman yang belum menonton video tersebut atau analisa tersebut, boleh nanti menontonnya karena saya juga membagikan beberapa trading plan atau analisa yang menarik di analisa tersebut. Jadi jangan lupa menonton analisa saham Goto dan saham yang lainnya. Oke, untuk analisa ini kita mulai dari saham Cuan dulu ya. Boleh kita lihat untuk Cuan sesuai trading plan kita ya. Kita buy on breakout. Boleh kita lihat di sini sudah hit TP sekitar 14% dan masih di area TP-nya ya untuk di closing hari ini. Walaupun sempat ditutup merah, tapi Cuan mampu rebound kembali. Dan di sini saya hapus dulu. Jadi sudah profit sekitar 14% secara gratis dari analisa sebelumnya yang sudah saya bagikan di minggu kemarin. Dan di sini untuk Cuan, boleh kita lihat setelah mencapai support di 5.825 harga mulai reject kembali ya. Dan jika kita gunakan trendline yang di sini sudah valid di breakout oleh saham Cuan yang menjadi konfirmasi kalau Cuan berpotensi mulai bergerak naik nantinya. Dan di sini boleh kita lihat karena sudah menandakan rejection di area support 5825, jadi untuk Cuan ini akan membuat sebuah tren yang baru nantinya, yaitu uptrend secara second trendnya. Karena secara tren utamanya masih dalam pergerakan naik, di sini masih pergerakan naik, jadi tren keduanya atau second trendnya sempat bergerak turun dulu, lalu akhirnya dengan di breakout-nya trendline yang berwarna biru, maka Cuan ini akan berbalik arah menjadi uptrend. Jika kita cek secara 4 jam, nah terlihat di sini ya, membuat pola agar high, agar low, seperti ini. Agar high, agar low, agar high, agar low. Jadi berpotensi untuk Cuan membuat agar high yang baru atau harga tertinggi yang baru untuk 1 minggu ke depan. Jika teman-teman tertarik untuk mempelajari seperti ini, wave atau pola pergerakan uptrend atau downtrend pada saham atau market yang lainnya, boleh nanti menghubungi saya untuk join Antek Saham Premium karena kita akan mempelajari hal-hal seperti ini. Ada juga beberapa chart pattern, kemudian konfirmasi dan juga bandermologi di Antek Saham Premium. Oke, balik lagi di sini karena sudah membuat pola uptrend maka Cuan akan lebih berpotensi untuk bergerak naik. Nah, sekarang kita cek dulu bagaimana broker summary pada saham Cuan. Oke, hari ini terlihat ya ada akumulasi ya. Akumulasi tetapi di bandar volumenya terlihat merah. Boleh kita lihat di sini masih merah. Tapi kalau dihitung hari ini masih akumulasi dari YU dan YP. Mungkin dilihat dari indikatornya ini. Dilihat dari 4 broker teratas yang jual. SQ, ZP, AKDR menjual sekitar 2 sampai 1 miliar rata-ratanya dan dibayarnya boleh kita lihat YUYP melakukan pembelian 4,6 dan YP 2,3. Harusnya di sini sudah mulai berwarna hijau, tapi indikatornya menandakan kalau masih adanya
out atau bandarnya masih keluar pada saham cuan. Tapi kita lihat secara broker summary-nya masih akumulasi untuk hari ini, dan jika kita lihat dari tanggal 16, oke terlihat ya. Memang yang jadi bandarnya di sini adalah YU ya. YU sempat jualan, tapi hari ini YU masuk lagi dan boleh kita lihat harga mengalami rebound. Jadi memang YU cukup berperan penting pada saham cuan ini. Jika kita cek dari tanggal 5, oke terlihat CC yang akum dan yang jual YU XCAK, dan yang beli CC, BB, dan BK. Memang terlihat lebih sering melakukan pembelian dari CC dan yang jual dari YU. Tapi hari ini YU sudah mulai masuk lagi ya. Jadi ada potensi untuk cuan ini karena di hari Jumat, cuan diakumulasi dan menandakan reject, maka cuan berpotensi naik. Secara broker summary cukup menarik. Jadi cuan sangat berpotensi naik ya. Jika kita lihat secara teknikal, berpotensi naik selama bisa bertahan di atas area yang di sini saya tanda sebut area demand di sini. Sebentar. Jadi ada satu area yang menjadi area koreksi nanti pada saham cuan. Oke, di sini. Jadi untuk cuan pantau satu area. Kita ganti ya di sini. Demand 5650 sampai 5775. Oke. Jadi selama cuan bisa bertahan di atas area demand ini, maka cuan sangat berpotensi naik. Bisa naik sampai ke sini, resisten di 6775. Kemudian resisten yang di sini 7300. Jadi untuk cuan secara teknikal sangat potensi bergerak naik ke area resisten, tetapi bisa saja koreksi lagi ke area demand-nya, lalu bergerak naik kembali. Secara seperti yang tadi, broker summary ada akumulasi, maka saham cuan sangat potensi naik, dan juga secara teknikal, harga sudah mampu breakout trendline-nya. Jadi, double konfirmasi pada saham cuan ini untuk bisa bergerak naik. Akan tetapi, pergerakan naiknya ini akan valid jika bisa bertahan di atas area demand 5650 sampai 5775. Jadi, jika breakdown area demand-nya, maka akan melanjutkan turunnya, tetapi jika tidak di breakdown atau menandakan rejection setelah mencapai area demand, maka cuan akan naik lagi ke area resisten 6775 sampai 7300. Resisten target di 6775 sampai 7300. Oke, jadi untuk cuan boleh saya bagikan ya trading plan di sini. Kita buy antri di 6050, stop loss di bawah dari demand, lalu target di 6775. Boleh kita lihat trading plan ini sangat bagus secara risk reward ratio 1:1,53, potensi profit 11% dan potensi loss 7%. Dan jika mencapai target kedua, maka potensi profit sekitar 20%. Jadi sangat menarik trading plan untuk saham cuan kali ini. Jadi saya ketik buy di 6050, TP1 6775, TP2 7300, dan SL di 5575. Jadi boleh nanti memantau area demand dan juga area yang sudah saya tandai pada saham cuan di sini. Oke, lanjut saham yang kedua ada TPIA. Oke, untuk TPIA terlihatnya di sini. Analisa kita di minggu yang lalu, untuk TPIA kita menandai satu area support ya di 6875. Jika di breakdown, maka TPIA akan melanjutkan turunnya, tetapi jika belum, maka bisa naik lagi ke 7425. Dan boleh kita lihat di sini hampir di breakout, dan potensi di breakout menurut saya karena memang secara candle-nya yang di tanggal 17 membuat sebuah candle yang cukup besar, yang menjadi konfirmasi untuk TPIA akan mulai bergerak turun. Dan di sini kita tandai satu support lagi di low di tanggal 17 di harga 6775. Jadi ada support kuat di situ
775. Jadi jika support ini di breakdown, maka TPI akan bergerak turun ya. Bergerak turun ke 6075 dan juga sampai ke area demand-nya yang di sini. Tetapi jika belum di breakdown, maka TPI akan tes lagi ke area resisten. Kita buat satu resisten yang baru di 7300. Jadi untuk TPI lebih cenderung untuk bergerak turun ya menurut saya, karena adanya candle yang cukup besar di tanggal 17 kemarin. Jadi dengan adanya candle ini, maka TPI sangat potensi bergerak naik. Akan tetapi secara trennya masih dalam pergerakan naik ya, dalam pergerakan naik. Jadi turun hanya untuk koreksi, bisa sampai ke area 6075 atau ke area 6100. Jadi pantau saja satu support dulu pada TPI ya di 6775. Jika di breakdown, maka TPI akan koreksi dulu, tetapi jika belum, maka TPI boleh tes lagi atau bisa tes lagi sampai ke 7300. Nah, untuk kali ini saya tidak membagikan trading plan karena view pada TPI akan cenderung untuk bergerak turun. Jika kita cek secara broker summary, untuk TPI ya, terlihat masih akumulasi memang, sampai hari ini masih akumulasi dari AK, BK, dan BB, dan yang jual ada YU, RX, dan LG. Secara mingguan kita cek, masih akumulasi juga dari BK yang cukup besar, 330 miliar, dan juga diikuti dengan AK 40 miliar. Jadi memang masih akumulasi pada TPI ya, sampai hari ini tanggal 19. Jadi AK dan BK masih akumulasi secara gantian ya di sini. AK hari ini cukup besar, masuk sekitar 30 miliar, tetapi BK hanya di 2 miliar. Jadi apabila nanti BK dan AK mulai jualan, maka menjadi perhatian karena atau wajib pantau karena TPI akan melanjutkan turunnya. Jadi pantau saja support di 6775. Jika di breakdown, maka TPI akan melanjutkan turunnya. Tetapi jika belum, maka TPI akan tes lagi ke resisten 7300. Yang tadi view saya akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Maka dari itu lebih baik menunggu di area support 6125 sampai 6075. Kemudian di area demand yang ini, area demand 5500 sampai 5775. Jadi boleh pantau area-area yang sudah saya tanda di sini pada saham TPI. Oke, lanjut ke saham yang ketiga, ada saham Antam. Oke, untuk Antam boleh kita lihat di sini. Trading plan kita di minggu yang lalu sudah hit TP kedua ya. Di tanggal 16 boleh kita lihat harga naik sekitar 8%-an. Jadi TP kedua kita di 1705 berhasil dicapai dan sudah running sampai ke area resistance 1780. Dan jika teman-teman masih hold sampai sekarang, maka potensi profit sekitar 11%. Jadi happy cuan untuk teman-teman yang masuk pada saham Antam. Dan di sini view selanjutnya pada saham Antam ini akan cenderung bergerak naik ya, karena sudah membuat pola uptrend. Boleh kita lihat di sini seperti yang tadi pada saham cuan, membuat agar high agar low, agar high agar low. Jadi untuk Antam potensi membuat agar high yang baru selama 1 minggu ke depan. Dan di sini boleh kita lihat untuk Antam ini berhasil reboundnya setelah mencapai support di 1705 atau di area yang di sini. Kita buatkan area saja di harga 1700 sampai 1700 sampai 1700 sampai 1720. Boleh kita lihat setelah mencapai area ini, Antam mulai menandakan rejection dan mulai bergerak naik. Jadi area ini cukup kuat pada saham Antam, yang menjadi area koreksi pada saham Antam secara struktur market uptrend pada saham Antam ini. Jadi untuk Antam ini akan lebih cenderung bergerak naik selama 1 minggu ke depan karena membuat pola uptrend, dan juga secara akhir-akhir ini ada news yang menjadi atau membuat komoditas itu naik seperti komoditas dari emas ataupun coal dan lain-lainnya. Jadi untuk Antam karena masuk di salah satu saham komoditas, maka potensi atau menjadi angin segar pada saham Antam ini. Jadi untuk Antam
Secara teknikal sangat mendukung untuk bergerak naik dan juga secara news sangat mendukung juga. Jika kita cek secara broker summary, nah kita cek di sini Antam. Oke, hari ini ada akumulasi ya. Sebenarnya ada akumulasi, small akumulasi terlihat dari BK di top satunya, tetapi di top kedua dan yang ketiga YU dan DR terlihat jualan di sini, yang membuat kalau indikator dari bandarnya yang di atas dan juga net foreign bezelnya yang ini menandakan merah. Jadi terlihat ya di sini BK yang beli sekitar 13 miliar, kemudian ZP YUDR keluar sekitar 10 dan 2,7 miliar. Dan yang beli setelah BK rata-rata dari lokal ya, jadi net foreign bezelnya menandakan merah di sini. Jika kita cek secara mingguan, masih terlihat akumulasi dari BK, PD, dan ZP, dan jual YU, YP, dan KZ. Masih terlihat akumulasi, walaupun masih small akumulasi, jadi secara broker summary pada saham Antam ini sangat menarik. Walaupun hari ini ZP dan YU keluar masih tergolong kecil ya, tetapi untuk BK masih akumulasi di sini yang menjadi akumulasi yang paling banyak selama 1 minggu terakhir ini. Jadi untuk saham Antam masih sangat potensi bergerak naik, secara tren yang tadi membuat pola uptrend, dan juga secara news yang tadi saham komoditi akan mulai bergerak naik. Dan juga di sini boleh kita buatkan sebuah trendline. Nah ini, yang dimana trendline ini sudah di breakout oleh Antam. Jadi ada 3 konfirmasi membuat pola uptrend, ada akumulasi dan juga ada news yang membuat saham komoditi mulai bergerak naik. Jadi untuk Antam sangat potensi melanjutkan naiknya selama 1 minggu ke depan. Dan di sini boleh kita bagikan trading plan pada Antam. Kita antre di 1075, lalu take profit di resisten, lalu SL di bawah dari area demand. TP pertama di 1845, lalu TP kedua di 1920. Boleh kita lihat jika mencapai target pertama, maka potensi profit kita sekitar 5,43% dan potensi loss kita sekitar 4%. Jadi risk reward rasionya 1:36 atau potensi profit kita lebih besar dari potensi loss. Jika mencapai target kedua, maka potensi profit kita sekitar 9,71%. Jadi sangat menarik secara risk reward ratio pada saham Antam ini. Jadi boleh nanti memantau Antam selama masih bisa bertahan di atas area demand-nya. Area demand ini, maka saya ubah dulu ya. Area demand 1700 sampai 1720. Jika masih bisa bertahan di atas area demand ini, maka Antam sangat potensi untuk bergerak naik. Akan tetapi jika demand di breakdown, maka wajib keluar dari Antam, karena Antam akan berpotensi melanjutkan turunnya ke arah demand selanjutnya di sini. Yang ini. Sebentar. Yang ini. Nah, maka dari itu wajib pantau untuk saham Antam ini, yaitu area demand 1700 sampai 1720. Oke, trading plan-nya buy 1750, TP 1, 1845, TP 2 di 1920, lalu SL di 1680. Jadi nanti boleh memantau area-area ini pada saham Antam. Nah, untuk hari ini berhasil ditutup hijau ya. Jadi untuk Antam ini sangat potensi untuk bergerak naik, akan tetapi kita akan antri dulu. Menurut saya masih ada koreksi lagi, koreksi ke area demand, lalu mulai bergerak naik kembali ke area targetnya atau area resisten di sini. Jadi boleh nanti memantau satu area demand yang menjadi area krusial pada saham Antam. Lanjut ke saham yang keempat atau yang terakhir, ada ASI. Untuk ASI terlihat jelas ya di sini. ASI akhirnya break salah satu dari area sideways-nya. Yang di break adalah area demand-nya, yang menjadi konfirmasi kalau ASI akan melanjutkan turunnya. Jadi untuk trading plan buy invalid ya. Jadi untuk ASI ini akan lebih cenderung bergerak turun, yang dimana harga sempat sideways lalu akhirnya breakdown demand, dan dengan di breakdownnya demand ini maka ASI akan berpotensi melanjutkan turunnya. Dan untuk sekarang support di 4910 sudah berhasil dicapai, lalu ASI akan melanjutkan turunnya. Menurut saya akan lanjut ke area demand 4580 sampai 4730. Nah, mungkin untuk ASI ini akan terakhir saya bahas di sini ya, sampai
ASI menunjukkan pembalikan arah dari turun menjadi naik. Jadi, nah karena di sini saya melihat ASI akan lebih cenderung untuk bergerak turun dalam jangka waktu yang cukup lama, maka analisa ASI menjadi yang terakhir pada video kali ini. Jadi akan saya update lagi jika ASI menunjukkan akan adanya pergerakan naik suatu saat nanti. Nah, di sini kita cek di mingguan ya, yang membuat saya berhenti memberikan analisa saham ASI karena akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Di sini boleh kita lihat sudah breakout, sudah breakdown trendline di sini. Jadi konfirmasi untuk bergerak turun. Lalu seperti yang tadi, harga breakdown area sideways-nya di sini. Sempat sideways dulu, sempat sideways cukup lama di sini dari tanggal 1 Februari sampai 18 April, sekitar 2 bulan ya kalau nggak salah. Jadi cukup lama sideways, lalu akhirnya bisa breakdown area demand-nya. Nah, semisal pun nanti ASI ini bisa bergerak naik, maka naiknya itu hanya untuk retest. Bisa saja naik ke area supply-nya lagi, supply di 5075 sampai 5125, naik ke sini. Naiknya ini hanya untuk retest saja menurut saya, lalu bergerak turun kembali ke area target di sini, area demand 4580 sampai 4730. Jadi menurut saya lebih baik jauhi dulu saham ASI, dihindari dulu karena ASI sangat berpotensi naik ke area demand 4580 sampai 4730. Jadi untuk ASI view saya akan lebih cenderung bergerak turun. Jikapun nanti bergerak naik, jangan entry dulu sampai harga bisa breakout resisten di 5475. Jadi ASI ini pantau untuk naik resisten di 5475. Harus bisa di breakout dulu, lalu target turun di 4580 sampai 4730. Jadi semisal nanti untuk ASI sudah mencapai area demand-nya di sini, boleh nanti teman-teman komen ya di YouTube ini supaya saya cek lagi bagaimana pergerakan pada saham ASI ini. Jadi view saya selama 1 minggu ke depan atau sampai selama 1 bulan ke depan untuk ASI akan lebih cenderung bergerak turun ke area demand-nya di sini. Jadi hindari dulu saham ASI, lebih baik cari saham yang lain yang lebih menarik atau yang sedang uptrend daripada saham ASI ini. Oke? Oke, kira-kira begitu analisanya. Jangan lupa menonton analisa atau video saya sebelumnya yang sudah saya upload supaya bisa menjadi insight bagi teman-teman sekalian. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.